Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menonton video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share supaya channel ini terus hidup dan berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah lahirnya Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat memiliki 20 kecamatan, 9 kelurahan, dan 253 desa. Batas wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Melawi. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara dan Laut Natuna. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi. Untuk melihat sejarah lengkap Kabupaten Ketapang, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Ketapang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari Tanah Kayong, merupakan lokasi kerajaan Tanjung Pura. Keraton kerajaan tersebut masih terjaga sampai sekarang di Kecamatan Benua Kayong. Nama Tanjung Pura telah diabadikan di Kalimantan Barat, seperti Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tanjung Pura dan Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1936, Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah Efteling yang merupakan bagian dari Perisidenan Kalimantan Barat dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang ketika itu dibagi menjadi 3 under Efteling, yaitu Sukadana berkedudukan di Sukadana, Matan Hilir berkedudukan di Ketapang, Matan Hulu berkedudukan di Nangatayab. Masing-masing under Efteling dipimpin oleh seorang Wedana. Tiap-tiap under Efteling dibagi lagi menjadi under distrik, yaitu Sukadana terdiri dari under distrik Sukadana, Simpang Hilir, dan Simpang Hulu. Matan Hilir terdiri dari under distrik Matan Hilir dan Kendawangan. Matan Hulu terdiri dari under distrik Sandai, Nangatayab, Tumbang Piti, dan Marau. Masing-masing under distrik dipimpin oleh seorang asisten Wedana. Efteling Ketapang terdiri atas 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Matan yang membawahi under Efteling, Matan Hilir, dan Matan Hulu. Kerajaan Sukadana yang membawahi under distrik Sukadana. Kerajaan Simpang yang membawahi under distrik Simpang Hilir dan Simpang Hulu. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang panembahan. Sampai tahun 1942, wilayah-wilayah ini dipimpin oleh Kerajaan Matan oleh Gusti Muhammad Saunga, dan sekarang dipimpin Raja PRK Haji Gusti Kamboja. Kerajaan Sukadana oleh Tengku Betung. Kerajaan Simpang oleh Gusti Mesir. Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya bala tentara Jepang pada tahun 1942. Dalam masa pendudukan tentara Jepang, Kabupaten Ketapang masih tetap dalam status Efteling. Hanya saja pimpinan langsung diambil
oleh orang Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang yang berakhir kekuasaannya pada tahun 1945 digantikan oleh pemerintahan tentara Belanda (NIJA). Pada masa ini bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya masih diteruskan. Kabupaten Ketapang berstatus Efdelim yang disempurnakan dengan Stadtplot 1948 nomor 58 dengan pengakuan adanya pemerintahan swapraja. Pada waktu itu Kabupaten Ketapang terbagi menjadi 3 pemerintahan swapraja, yaitu Sukadana, Simpang, dan Matan. Kemudian semua daerah swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah federasi. Pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagai bagian daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang bupati. Dilansir dari website resmi pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Atlas Sejarah Wilayah Geografi, Kota Ketapang saat ini diberi nama Tanjung Pura. Hal ini sebagaimana disusun dalam Atlas Sejarah yang disusun oleh Muhammad Yamin pada tahun 1965 untuk mengidentifikasi Nusantara Raya menurut Empu Prapanca di dalam naskah Negara Kertagama. Kemudian dalam peta pada masa Kesultanan Riau Johor Harun 2003, wilayah kota Ketapang dinamai Matan. Perubahan nama wilayah geografis dari Tanjung Pura menjadi Matan dan kemudian berubah menjadi Ketapang tidak diketahui dengan pasti karena tidak ada catatan sejarah atau prasasti yang menunjukkan peristiwa waktu itu. Namun, perubahan nama tempat atau kota pada masa kerajaan diduga akibat perubahan letak kerajaan atau berubahnya raja yang berkuasa di tempat itu akibat suatu peristiwa tertentu, perang, bencana alam, dan keputusan raja. Kepastian sejarah mengenai berdirinya kota Ketapang hingga saat ini masih samar. Namun dapat dikatakan bahwa kota Ketapang merupakan salah satu kota tertua di wilayah Kalimantan Barat yang dibuktikan dengan keberadaan kerajaan Tanjung Pura. Matan di wilayah kota Ketapang merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Dugaan itu setidaknya didasarkan beberapa kronik Cina, Negara Kertagama, prasasti Waringin Pitu, dan penelitian para ahli linguistik di Kepulauan Indo-Malaya. Dalam kronik China Chu Fanchi yang dibuat oleh Cao Ju Huang tahun 1225 Masehi, Tanjung Pura disebut dengan nama Tanjung Wulo. Dikatakan bahwa daerah ini sekitar tahun 1200 Masehi merupakan jajahan dari Raja Jawa. Maka apabila menggunakan tarik dalam kronik Cina ini, Tanjung Pura baik sebagai kerajaan maupun sebagai kota sudah berdiri pada sebelum tahun 1200 Masehi. Namun letak wilayah geografisnya sulit ditentukan apakah dalam batasan kota Ketapang. Dalam kitab Negara Kertagama, Tanjung Pura disebut sebagai daerah bawahan Majapahit. Naskah Negara Kertagama oleh Empu Prapanca selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi, yaitu pada masa Raja Hayam Wuruk berkuasa pada tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Selain menceritakan tentang kerajaan Majapahit, naskah tersebut juga menceritakan kerajaan Singasari, yaitu tahun 1222 sampai tahun 1292 Masehi. Salah satu alur sejarah yang dapat dicermati yaitu pada saat pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapati Amangku Bumi, yaitu pada tahun 1334 Masehi oleh Sri Tribhuwana Tunggadewi tahun
1328 sampai tahun 1350 Masehi. Dia mengucapkan sumpah sekiannya disebut Sumpah Palapa. Tanjung Pura pada saat itu belum merupakan daerah bawahan Majapahit. Oleh karenanya, salah satu isi Sumpah Gajah Mada adalah akan menundukkan Tanjung Pura. Dalam prasasti Waringin Pitu 1447 Masehi, Tanjung Pura atau Tanjung Nagara sudah merupakan nama ibu kota negara bagian Majapahit untuk wilayah Pulau Kalimantan. Pada masa itu, Majapahit dipimpin oleh Raja Dyah Kertawijaya atau Prabu Kertawijaya Brawijaya I tahun 1447 sampai tahun 1450 Masehi. Letak geografis kota Tanjung Pura tersebut sebagaimana yang diidentifikasi Piguet tahun 1963 adalah terletak di dalam batasan wilayah kota Ketapang, yaitu sebelah selatan kota Ketapang, sekarang Negeri Baru. Versi lainnya mengenai berdirinya Ketapang dapat ditinjau dari peristiwa sejarah yang sangat penting bagi masa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin di Kerajaan Matan, yaitu peristiwa perampasan kekuasaan oleh saudaranya sendiri, Pangeran Agung, pada tahun 1710 Masehi. Pangeran Agung yang gagal merebut tahta saudaranya dipenjarakan, lalu diasingkan oleh Sultan Muhammad Zainuddin dengan membuatkannya suatu kota kecil lengkap dengan pelayannya, yaitu seorang gundi 40 orang. Dalam sejarah Kalimantan Barat, Lutan 1973, daerah tersebut adalah Darussalam. Orang Ketapang menyebut daerah tersebut Tembalau, tempat penjara raja, atau Sei Awan Seberang Sukabangun. Dalam sejarah kerajaan Riau Johar dikatakan dikurung dalam kota kecil sampai mati. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Ketapang mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya, Channel Jawa Buana, ingin menyampaikan ucapan maaf dari lubuk hati yang terdalam bila terdapat kekurangan selama membawa acara ini. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.